Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada mata kuliah Lembaga Ekonomi dan Keuangan Syariah. Pada kesempatan kali ini, untuk materi pertama setelah materi pengenalan, saya Nulis Andika akan menyampaikan materi tentang maisir, goro, riba atau terkenal dengan maghrib. Jadi ini maghrib bukan maghrib sholat ya, tapi istilah singkatan kata kerennya lah, bahasa kerennya maisir, goro, dan riba. Dan materi ini untuk semua kelas, jadi nanti untuk kedepannya nanti dan seterusnya yang memberikan materi akan selang-seling, saya, Bu Salma, kemudian saya dan bersama lagi, dan begitu juga seterusnya. Untuk absensi bisa menuliskan hadir di kolom komentar di bawah ini. Nah, untuk pengumuman bagi semua kelas yang masih belum membuat kelompoknya, segera dibuat kelompoknya dan bisa dicicil tugas-tugasnya. Jadi biar nanti nggak terlalu berat ketika menjelang UTS. Jangan sampai masih ada yang belum masuk dalam open learning ini atau yang belum masuk dalam grup WhatsApp. Ada itu kasus, maaf Pak saya nggak masuk mata kuliah ini gitu. Ternyata tiba-tiba dia keluar grup terus masuk grup lagi. Siapa itu di kelas A atau bisa lupa. Nah itu kan aneh, ini diperiksa KRS-nya ngambil atau enggak. Masa KRS yang diambil sendiri sudah lupa. Jadi ingat kalian semester berapa ambil mata kuliahnya apa. Udah semester akhir, jadi itu saja pesan dari saya. Dan ketua kelas diharapkan mendata siapa saja sih yang masih belum masuk grup WhatsApp dan open learning-nya. Nanti saya beri waktu 1 minggu untuk pembuatan kelompok bagi yang belum. Nah, pembahasan yang pertama adalah kita akan membahas tentang riba. Jadi sebenarnya definisi riba dan macam-macam riba ini banyak perbedaan, tapi setidaknya ini yang seharusnya kalian tahu. Nanti kalau butuh bahan-bahan pengayaan, kalian bisa baca-baca sendiri di buku-buku banyak sekali, buku lembaga keuangan syariah atau buku fikih muamalah yang fokus membahas riba. Jadi riba itu salah satu ciri khas dari ekonomi Islam, yaitu anti riba. Jadi kalau bahas apa sih perbedaan yang jelas konvensional dan ekonomi syariah, itu ya jelas anti riba gitu, anti bunga bank. Nah nanti ada penjelasan sendiri tentang bunga bank itu. Nah kita mulai dari riba. Sebenarnya riba itu artinya apa sih Pak? Riba itu kalau dalam bahasa Arab itu artinya ziyadah. Ziyadah itu artinya tambahan. Loh Pak, berarti semua yang bertambah dan tumbuh itu termasuk riba? Tidak, itu secara bahasa bro. Kalau secara istilah nanti ada beda lagi. Tidak semua tambahan itu dianggap riba. Misalnya kamu jual beli, ada yang orang jual beli HP misalnya. Saya beli 30.000, saya menjual 50.000. Lupa itu kan ada tambahan. Apakah itu termasuk riba? Tidak, itu bukan termasuk riba. Nah, karena itu ada transaksinya jual beli. Kalau dalam akad syariah itu istilahnya disebut murobahah. Dari asal kata yang sama sih, roba itu yang tumprop pun itu. Cuman artinya beda. Kalau murobahah itu diperbolehkan, kalau riba itu tidak boleh. Jadi kalau murabahah itu mengambil keuntungan dari transaksi jual beli antara harga pokok dan harga jual gitu. Kalau Qatadah itu berkata bahwa sesungguhnya riba orang jahiliyah adalah seseorang menjual satu jualan sampai tempo tertentu, dan ketika jatuh tempo dan orang yang berhutang tidak bisa membayarnya, dia menambahkan hutangnya dan melambatkan temponya. Jadi kalau orang zaman dulu itu dia ada jual beli nih, saya punya HP. Oke, beli ya, harganya 3 juta. Oke, 3 juta. Kasih waktu berapa? 2 bulan. Nah, kalau misalnya 2 bulan ternyata nggak bisa bayar, maka ada dendanya, istilahnya tambah lagi jadi 2.500.000. Tapi bayarnya bisa dilambatkan gitu. Atau bayarnya nyicil sampai 2 juta. Tapi kalau udah bisa tepat waktu bayarnya, nanti ada tambahannya. Nah, tambahan yang ini yang diperoleh secara yang batil, maka tidak boleh. Maka menurut istilah teknis, riba itu mengambil tambahan dari harta pokok atau modal secara batil, secara tidak benar, secara yang halal, yang haram seperti itu.
Kalau menurut pendapat Syah Waliullah dari Delhi, unsur riba terdapat pada hutang yang diberikan dengan syarat si peminjam bersedia membayarnya lebih banyak dari apa yang telah diterimanya. Ini sama ketika definisi dengan bunga bank. Nah, walaupun sebenarnya ada teori-teori yang mendasari bunga bank itu, misalnya kayak time value of money. Nah, itu kan ada teori dasar kenapa bunga bank itu harus ada. Padahal dibantah dengan teori economic value of time dari ekonomi Islam. Kalian pasti sudah belajar. Nanti kalau belum belajar saya akan jelaskan lagi. Nah, hukum riba jelas di dalam surat ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba adha'afan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Dari ayat tersebut dijelaskan bahwasanya hukum riba itu haram karena dilarang. Lupa di dalam Al-Quran itu kan dijelaskan dilarang makan riba yang berlipat. Kalau ribanya nggak berlipat-lipat kan nggak apa-apa Pak. Itu tidak. Dalam Al-Quran ini salah satu contoh riba. Ada riba yang berlipat, ada riba yang menggunakan sistem denda. Sama-sama haram. Itu penjelasan. Jadi ya apa itu berlipat atau dua kali lipat atau tidak berlipat-lipat. Tapi kalau ada tambahan diambil secara batil itu termasuk riba. Kalau dalam surat Al-Baqarah 275 itu dijelaskan Alhamdulillah wa ahallallahu baya wa harrama riba. Sesungguhnya Allah itu menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Di ayat-ayat selanjutnya dijelaskan bahwasanya jual beli itu mirip dengan riba. Tapi sebenarnya berbeda, ada beda-beda tipisnya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Jadi Jabir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melaknat riba, yang mewakilkannya, penulisnya dan yang menyaksikannya. Jadi yang dihukum ketika melakukan riba itu nggak cuma yang peribanya saja, tapi orang yang mewakilkannya, orang yang menulisnya dan jadi saksi pun itu jadi dilaknat semua, jadi berdosa. Jadi riba ini bisa semua kena nih bagi yang bersangkut paut. Maka saya selalu menyarankan hindarilah berhutang dengan riba, atau istilahnya ada bank titil. Itu bank titil tuh ngeri sekali itu. Kalau gak tahu di istilah kalian apa bank titil itu, tapi kalau di istilah saya itu ya kayak lintah darat itulah. Jadi kalau di desa-desa ini sering terjadi ya, misalnya saya ada tetangga, bukan bermaksud seperti Bu Tejo ya yang menyinyir tetangga ya. Saya hanya memberikan contoh yang tidak menyebutkan oknumnya. Jadi saya akan jelaskan dari ini. Jadi kalau orang-orang di desa itu ya, orang-orang di desa itu sederhana ya, mungkin juga cuma di desa saya, di semua tempat lah. Jadi ketika suatu hari di suatu perkumpulan itu ada satu orang yang nongkrong di depan pintu, kemudian orang-orang yang lain, ibu-ibu yang lain itu akan nongkrong gitu loh, nongkrong bareng-bareng, ngobrol kesana kesini gitu kan. Berkumpul makhluk-makhluk itu membicarakan tetangganya yang hamil di luar nikah atau apapun lah yang hobi-hobi mereka dilakukan lah. Tiba-tiba muncullah satu orang ini akan menawarkan produk barang, biasanya itu mendring atau bank titil itu. Sebenarnya ibu-ibu itu dia nggak butuh yang namanya blender anti karat atau kipas anti gerah. Itu sebenarnya mereka udah punya produk-produknya, tapi dengan cara marketing uniknya dari mendring itu ibu-ibu itu jadi beli gitu. Padahal ditanya, Bu ngapain lu beli blender lagi, kan udah punya. Diam aja, anak kecil nggak boleh tahu, ini beda gitu. Padahal juga sama aja, ujung-ujungnya juga nggak kepake itu, mereka nggak tahu kenapa sih mereka suka beli-beli dengan alasan ini kreditnya murah, cicilannya murah. Tapi kalau dihitung-hitung itu bunganya bisa lebih tinggi daripada bunga bank. Orang bunga bank aja yang bunganya kecil aja dosa, apalagi yang bunganya besar, sama-sama haram dong. Nah itu yang sering terjadi, itu bukan masalah besar kecilnya, tapi kalau emang ada unsurnya riba itu nggak boleh ada bunga berapa persen. Belum lagi kalau jatuh tempo, ada teman tetangga saya itu sampai dia puluhan juta itu kena itu, sampai dia akhirnya barang-barangnya kekuras gara-gara utang itu. Pertama kecil-kecil tapi nggak keras, lama-lama akhirnya uang pensiunannya tergerus cuma buat bayar utang-utang itu. Jadi gali lubang tutup lubang, itu yang jadi masalah. Dia pinjam uang diem-diem nggak tahu suaminya, terus bayar-bayar itu lagi jadi masalah sih. Jadi bahayanya riba ya seperti itu. Nah kalau Ubadah itu berkata,
Saya mendengar Rasulullah SAW melarang jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam, kecuali sama dalam timbangan atau takaran dan kontan. Barang siapa melebihkan salah satunya, ia termasuk dalam praktek riba. Jadi ini termasuk penjelasan hadis Rasulullah SAW tentang barang-barang ribawi ya. Nanti dijelaskan barang-barang ribawi itu apa saja. Jadi saya jelaskan sedikit. Jadi kalau ala barang-barang ribawi itu dia lu sama secara timbang. Jadi kamu nggak bisa tukar emas 24 karat dengan emas 23 karat itu nggak boleh walaupun sama-sama emas gitu ya. Beratnya sama, gram-gramnya sama, tapi karatnya beda itu nggak boleh. Perak dengan perak. Dan bayarnya pun harus kontan. Kenapa? Ketika kamu sama bayar emas hari ini. Karena kalau kamu bayarnya, kamu janjinya hari ini kan. Karena kalau kamu bayarnya nggak kontan, di tahun yang akan, setahun yang akan datang, harga emas itu udah beda. Emas 24 karat sekarang 24 karat itu karena dia selalu naik gitu loh. Itu juga jatuhnya ada unsur-unsur ribanya gitu. Takutnya seperti itu. Kalau antara gandum, misalnya gandum kualitas buruk satu sak ditukar dengan gandum kualitas baik setengah sak, itu juga nggak boleh. Karena para ulama akhirnya para ahli fikih apa? Diuangkan dulu baru dibeli. Jadi kamu mending kamu jual dulu. Setelah kamu jual dulu gandum yang kualitas buruk, kamu buat beli gandum kualitas baik dapat berapa gitu. Karena ditakutkan nanti terjadi unsur-unsur riba gitu. Ini nanti definisi riba akan ada banyak sih. Tapi nanti setidaknya inilah yang sederhana untuk kalian pahami. Nah, Pak, sebenarnya tahapan pengharaman riba itu gimana sih? Apakah dek langsung ini? Kayak misalnya untuk pengharaman minuman keras kan dalam Al-Quran itu prosesnya bertahap. Jadi makro, kemudian jadi jauhilah, kemudian jadi makro, kemudian jadi haram kayak gitu. Jadi ada tahapannya. Nah, kalau riba bagaimana? Tahap pertama yaitu menolak anggapan bahwa pinjaman riba yang pada zahirnya seolah-olah menolong mereka yang memerlukan sebagai suatu perbuatan mendekati atau takarub kepada Allah. Jadi dijelaskan dalam surat Ar-Rum ayat 39, dan suatu riba atau tambahan yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan kepada zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka perbuatan demikian itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Jadi ketika kamu membantu orang dengan alasannya, oh enggak, aku pinjemin dia karena ingin membantu dia, tapi dengan bunga kecil 5% itu sama aja itu nilainya juga hitungannya berdosa. Karena kalau kita membantu teman kita, berhutang boleh, menghutangi orang juga boleh, tapi nggak boleh dong harus ada bunganya, harus ada riba-ribanya gitu. Makanya ada konsepnya economic value of time. Jadi ya tergantung kamu, bukan minjemi, bisnis lah, bagi hasil. Kamu usaha apa sih? Usaha jual beli ternak lele misalnya, udah kita bareng nanti bagi hasilnya sekian persen, itu malah bisa. Tapi kalau buat alasan konsumtif, apa yang mau dibagi hasil? Saya pinjam beli dong buat beli iPhone 11 gitu. iPhone 11 ini penting banget nih. Kadang juga yang diutangin juga ngegas lagi, sama-sama ngegasnya. Nah, jadi seperti itu ya. Kemudian tahap kedua, riba digambarkan sebagai sesuatu yang buruk. Allah mengancam dan memberi balasan yang keras kepada orang Yahudi yang memakan riba. Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 160 sampai 161 jelaskan, maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi kami haramkan atas mereka yang mereka makan makanan-makanan yang baik-baik yang dahulunya dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi manusia dari jalan Allah dan disebabkan mereka memakan riba. Padahal sesungguhnya mereka setelah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil, kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih. Jadi seperti itu. Mereka itu dilaknat Allah karena dimurkai Allah, karena dia sering mencampur adukannya hak dan batil, dan dia itu orang-orang Yahudi pada masa itu tuh selalu ini mudah sekali untuk meriba. Bukan hanya orang Yahudi, orang jahiliyah pun ketika Islam belum turun, budaya riba itu sudah ada. Seperti itu. Dan tahap ketiga itu riba diharamkan dengan dikaitkan kepada suatu tambahan yang berlipat ganda. Para ahli tafsir berpendapat bahwa pengambilan bunga dengan tingkat yang cukup tinggi merupakan fenomena yang banyak dipraktikkan pada masa tersebut.
Allah berfirman yang tadi, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan. Ini menjelaskan bahwasanya kalau dulu itu orang ada ngambil riba itu gede-gede, makanya di sini dalam Al-Quran. Bukan berarti kalau ribanya kecil terus nggak boleh, terus boleh, enggak. Mau besar mau kecil riba ya hukumnya haram, seperti itu. Dan tahap terakhir, Allah dengan jelas dan tegas mengharamkan apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman ini. Ini adalah ayat terakhir yang diturunkan menyangkut riba. Dan dalam Al-Baqarah ayat 278, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang yang beriman. Jadi dalam tafsirnya itu juga dijelaskan bahwasanya aku udah terlanjur ngambil riba nih, bagaimana ini? Ya udah nggak apa-apa. Kalau yang udah kamu terlanjur ambil ya udah nggak apa-apa. Tapi yang sisanya yang belum kamu ambil udah diikhlaskan aja gitu. Jadi kalau kalian punya temen yang kalian utangin pakai dengan cara riba, udahlah diikhlasin aja kayak gitu. Kalau ada ribanya, kalau itu utang dengan niat membantu ya ditagih utangnya. Kalau misalnya kalian uangnya banyak, ya udah ikhlasin saja. Jadi ada pahalanya. Dalam hadis dijelaskan kalau kita menghutangi teman kita 2 kali itu setara dengan pahala sedekah. Jadi misalnya nih teman kamu butuh duit buat bayar SPP, kamu pinjemin sekali, terus kamu pinjemin lagi 2 kali, itu pahalanya setara kamu sedekah dengan uang sebanyak itu gitu. Itu kan sebenarnya keuntungan yang luar biasa dunia akhirat itu. Kamu pinjemin teman kamu bantu dia, hitungannya juga kamu mendapatkan pahala setara dengan orang sedekah gitu. Itu luar biasa banget. Tapi ya jangan mentang-mentang berhutang itu boleh terus temennya juga yaudah aku pinjam uang dia terus lah nggak dibalikin, itu kan repot. Kalau di Indonesia sendiri proses pengharaman bunga bank itu baru tahun 2004, sekitar bulan Januari fatwa bunga haram itu resmi lah menjadi fatwa MUI. Dulu sebelumnya itu ada isu bahwa bunga bank itu haram tapi nggak difatwakan resmi. Jadi pada era tahun sebelum 2000-an itu para ulama masih cenderungnya hukumnya antara makro sama boleh lah, ya makro lah. Bunga bank itu beda sama riba. Bunga bank kan ini ada administrasi, ada ini, ada teori-teori. Kemudian para ulama akhirnya bersepakat bahwasanya bunga bank itu ya termasuk riba karena dia mengambil keuntungan dari beranak pinaknya uang. Padahal uang itu nggak bisa diperanak pinakan secara sendiri. Kalau dalam teori makroekonomi kan nanti akan dijelaskan kan bagaimana teori future value-nya uang itu. Kan ada teori future value kan yang FV sama dengan present value plus 1 kurang kali 1 plus R itu pangkat N itu kan. Seperti itu kan diambil dari teori populasi. Padahal teori populasi konsepnya tuh memang manusia beranak pinak. Tapi kan uang itu nggak bisa beranak pinak. Uang beranak pinak itu ketika ada aktivitas usahanya. Maka yang paling tepat adalah economic value of time. Tergantung bagaimana sih seseorang itu menggunakan waktu dan dana itu. Kalau misalnya dia digunakan untuk bisnis ya dibagi hasil. Kalau dia digunakan untuk konsumtif ya dia nggak ada hasilnya gitu. Makanya memang bunga bank syariah memang beberapa dikritik nggak 100% syariah. Ya mungkin benar. Tapi setidaknya itu adalah usaha kita untuk mencapai kekafahan yang 100% seperti itu. Nah, kalau dalam Muhammadiyah sendiri malah baru resminya fatwa bunga bank haram itu ya April 2010 itu. Kemudian jenis-jenis riba. Nah, riba itu ada 2. Riba dari hal jual beli sama riba dari segi hutang piutang. Nah, ini riba hutang piutang, ini riba jual beli. Nah, kalau riba jual beli ada riba fadl, riba nasi'ah, sama riba aliyat. Apa sih bedanya? Kalau riba fadl itu pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda. Sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis barang ribawi. Nah itu, misalnya kalau kalian, ya itu tadi ada beberapa barang ribawi, misalnya kayak emas, perak, gandum, ada dijelaskan di barang ribawi itu apa aja. Kalau misalnya jenisnya sama, tapi kadar atau takarannya berbeda, itu kalau dipertukarkan itu nggak boleh karena nggak jelas. Tapi misalnya beda sama barter ya. Barter kalau barang-barang yang nggak ribawi boleh misalnya
Kalian suka action figure lah, katakanlah action figure Naruto, nggak tahu kalau cowok-cowok wibu kan suka gitu. Kemudian kalian ada punya ini kartu Yu-Gi-Oh misalnya, ditukar dengan skinnya, oh nggak apa-apa, barter itu nggak ada masalah. Tapi bukan barang-barang yang ribawi, itu diperbolehkan. Ini nggak semua tukar menukar barang itu diharamkan, tidak. Ada kecenderungan, kenapa riba fadil ini bisa terjadi? Ada kecenderungan nanti ada kebatilan di dalam pertukaran itu kan, ada unsur ketidakjelasan. Nanti akan ada dibahas masalah goror nanti. Dan selanjutnya ada riba nasiah, penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba dalam nasiah muncul karena adanya perbedaan, perubahan atau pertambahan antara yang diserahkan saat ini yang diserahkan kemudian. Saya jelaskan yang seperti tadi. Bisa jadi kan emas di harga emas sekarang sama harga emas yang di masa akan datang kan beda. Karena emas itu adalah aset. Beda sama uang ya. Ya, emas itu adalah alat investasi, aset ya. Jadi ketika ada kemungkinan dia jumlahnya akan bertambah lebih mahal ketika di masa yang akan datang kan. Jadi ketika kalian transaksinya sekarang ya harus spot sekarang gitu. Gak bisa kalian tunda-tunda tahun depan, ini depan, nanti harganya udah berbeda gitu. Nanti bukan ada unsur keribaan di situ dikhawatirkan, maka itu dinamakan riba nasiah. Sebenarnya beberapa definisi riba ini ada beberapa perbedaan sih di kalangan ulama, cuma setidaknya inilah yang kalian perlu tahu. Kalau riba aliyat itu adalah riba dalam jual beli atau yang terjadi dalam penukaran. Penukaran tersebut terjadi tanpa adanya kelebihan, namun salah satu pihak yang terlibat meninggalkan akad sebelum terjadi penyerahan barang atau harga. Contohnya gimana sih? Orang yang beli suatu barang, kemudian sebelum ia menerima barang tersebut dari si penjual, pembeli menjualnya kepada orang lain. Nah, jual seperti itu tidak boleh sebab jual beli masih dalam ikatan dengan pihak pertama. Kamu ketemu sama temenmu, kamu kan nawar-nawarnya, aku punya skin epic nih, skinnya ini hero baru. Kemudian kamu mau dijual ke dia, misalnya kayak gitu kan. Kalau yang suka ngegame, tiba-tiba belum udah dikontrak, mau tinggal bayar-bayar, kamu tawarin ke temanmu yang lain yang mau menjual dengan harga lebih tinggi, itu nggak boleh, secara batil termasuk riba, kamu mendapat keuntungannya. Nah, kalau riba hutang piutang itu ada riba qard. Riba qard apa? Suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang. Gampangnya, kamu utang 30.000 balik 40.000, udah jelas itu. Ini beda ya, nama akad qard dalam perbankan syariah sama riba qard itu beda. Kalau akad qard itu kan kayak akad pinjaman tanpa bunga dan lain sebagainya. Kalau riba qard ini yang dimasuk riba yang dilarang ya. Jadi ada istilah dalam akad-akad syariah itu ada qard, ada gade, ada rohen, kayak gitu tuh mirip-mirip. Tapi sebenarnya itu berbeda. Kalau riba jahiliyah itu utang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada tepat waktu. Ini kamu kalau utang pada zaman jahiliyah itu kalau ya udah utangnya sama, tapi kalau nggak bisa tepat waktu, utangnya jadi ada dendanya. Nah, ini para ahli fikih klasik itu riba dan barang-barang ribawi itu apa saja sih? Ada emas dan perak, baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk lainnya. Bahan makanan pokok seperti beras, gandum, jagung, serta bahan makanan tambahan seperti sayur-sayur dan buah-buahan. Ini kalau era modern sedikit berubah sih definisi ini. Cuman ini yang di kitab-kitab klasik seperti itu. Sekarang kalau misalnya hutang beras dibayarnya minggu depan sebenarnya nggak ada masalah sih kalau sekarang. Karena relatif sih definisi ini. Nah, kalau dalam bahasa ini kita mulai bahas tentang goror. Apa sih goror? Goror, istilah goror kan banyak sekali itu diomong. Kamu nih, masa kamu nikah sama dia goror? Kamu kayak beli kucing dalam karung gitu. Jadi istilah goror itu muncul gitu. Kamu nikah sama orang yang nggak pernah ketemu, itu goror nggak sih? Goror itu artinya apa sih? Nggak jelas. Goror itu artinya al-khotar, ada unsur pertaruhan di situ. Ada unsur ketidakjelasan atau majhul al-akibah. Jadi majhul al-akibah itu tidak diketahui hasilnya gitu. Kalau istilah bercandanya anak pondok itu, kamu mau ta'arufan sama orang yang kamu nggak kenal gitu. Cuma ketemu sekali. Iyalah gitu. Itu kita dibilang goror kamu ini. Padahal itu konteksnya nggak seperti itu, goror itu. Ya kalau misalnya ini sedikit sedikit keluar dari topik ya. Misalnya kalau ada orang ngomong saya ta'arufan kok, tapi kamu lihat IG-nya, kamu lihat foto-fotonya itu gak ta'arufan. Ta'arufan kalau lewat DM, itu kan saya aneh sih. Jadi saya agak bingung dengan istilah ta'arufan sekarang yang
oh aku ini di sepertiga malam aku lihat IG-mu, ku DM kamu, kemudian kita nikah, itu ya 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 boleh nikah seperti itu ya, selama kalian nggak ngapa-ngapain, nggak ada haram-haram. Tapi kalau istilah taruh kemudian dikatain dengan stalker IG, kalian foto-fotonya nge-like foto-foto orang yang bukan mahram, itu ya kayak ya gimana gitu. Kayak esensi ta'arufan itu sekarang jadi murah banget gitu bagi saya ya. Ya kembali ke topik goror tadi ya. Nah kalau di dalam pergororan ini eh iya balik lagi. Jadi goror itu sesuatu yang nggak jelas lah ya. Dalam hal transaksi bisnis. Kalau urusan jodoh beda lagi itu. Nah kalau Imam Syafi'i mendefinisikan goror adalah sesuatu yang akibatnya tersembunyi dalam pandangan kita, dan akibatnya itu yang paling mungkin muncul adalah hal yang kita paling takuti. Definisi goror bakal banyak, tapi saya mengambil dari Imam Syafi'i karena ini yang paling relate sama kita, yang paling masuk akal lah. Jadi kalau ada sesuatu yang kemungkinannya tidak jelas banget dalam hal bisnis, itu kemungkinan gorornya tinggi, itu haram gitu. Haramnya lebih kepada menyelamatkan kita sendiri sih sebenarnya. Loh Pak, semua bisnis kan tidak jelas Pak, kita usaha itu beda. Ketidakjelasan keuntungan dengan goror itu beda. Kalau kamu jualan hari ini modal 10 juta, jual nasi kucing atau nasi padang, terus kamu jual, kamu misalnya untung kadang rugi, itu bukan goror namanya, itu namanya pendapatan, beda lagi. Jadi uncertainty goror itu lebih kepada dilihat dari segi peristiwanya. Ini contoh ya. Dilihat dari segi peristiwanya, jual beli goror diharapkan bisa ditinjau dari 3 sisi. Yang pertama, jual beli barang yang belum ada atau makdum, seperti jual beli janin dalam hewan ternak. Jadi kalau misalnya kamu punya sapi kan, nggak tahu kalau kalian masih ada yang punya sapi, orang tua kalian punya sapi, ya aku jual ya, ada sapiku mengandung nih, nanti kalau misalnya keluar nanti ini buat kamu, bayarnya sekarang. Nah itu kan nggak jelas. Dia kalau sapinya itu hidup, kalau mati, perempuan laki-laki kan beda-beda, itu makanya nggak jelas. Makanya hal itu dilarang kayak gitu. Itu lebih kepada menyelamatkan dari esensi transaksi itu sendiri gitu. Kalau terus kemudian ada namanya jual beli barang yang tidak jelas atau majhul, baik yang mutlak seperti pernyataan seseorang, saya menjual barang dengan harga Rp1.000 tetapi barangnya tidak diketahui secara jelas, atau seperti ucapan seseorang, aku jual mobilku ini kepadamu dengan harga 10 juta namun jenis dan sifatnya tidak jelas. Dia ngomong, yaudah aku mau jual motor nih cuma 100.000 buat kamu. Bener ya 100.000, tapi aku gak jelasin motor apa motor-motoran, apa miniatur motor, apa motor beat atau apa, itu kan gak jelas. Nah itu gak boleh, harus spesifik yang di ini, ukurannya gimana, tanyanya seperti apa kayak gitu. Kemudian jual beli barang yang tidak mampu diserah terimakan, seperti jual beli budak yang kabur atau jual beli mobil yang dicuri. Kalau dulu kan budak masih boleh kan. Islam juga mencoba, jadi pengharaman budak ini nggak bisa langsung diharamkan, karena proses pengharaman budak itu panjang banget. Amerika punya sejarah panjang sendiri tentang perbudakan. Saya waktu di Taiwan juga sering ngobrol sama teman-teman yang dari Afrika, itu juga kalau kisah tentang perbudakan tuh pahit banget gitu. Jadi punya sejarah panjang, dan memang menghapusnya nggak bisa langsung seketika plek, karena dia termasuk waktu itu budak itu udah seperti kayak bunga bank pada era sekarang. Jadi dia tidak bisa terpisah dalam siklus perputaran ekonomi. Jadi budak itu waktu itu termasuk ini komoditas penting dalam sebuah industri, entah itu industri bangunan segala macam. Jadi kalau dulu, jadi makanya ada film, saya lupa film yang dapat website di Taiwan, saya nonton dokumen film dapat penghargaan kok. Jadi dia ada seorang pianis, kalau nggak salah pianis terkenal di Amerika, di daerah tertentu nggak ada rasis, dia sangat terkenal. Tapi bahkan ketika dia di daerah negara bagian di Amerika itu dia ditolak. Bahkan dia sebagai pianis terkenal itu dia nggak boleh makan di ruang yang sama dengan orang kulit putih gitu. Jadi makannya itu harus di orang kulit hitam, itu sering didapat rasis yang luar biasa itu. Nah itu efek dari perbudakan sampai sekarang. Bahkan sekarang rasisme pada kulit hitam tuh sampai masih ada di Amerika, itu khususnya masih ada, di negara-negara Inggris itu masih ada. Kalau di Indonesia itu kita rasisnya ke siapa ya? Mungkin ke etnis Tionghoa misalnya kan. Kayak itu sebenarnya kita nggak ada masalah sih. Kamu ras apa,
mau ras Tionghoa, mau ras Sunda, selama udah jadi warga negara Indonesia, marilah kita saling membangun, saling bersama gitu. Beda antara ras Tionghoa dengan negara Cina misalnya itu berbeda hal. Jadi jangan samakan. Ketika kamu membenci negara Cina yang dia ekonominya luar biasa, kemudian dia bisnisnya banyak yang haram, katakanlah dengan dia kan ekspor impor barang-barang narkoba dan lain sebagainya. Kamu benci negaranya, tapi bukan berarti semua etnis Tionghoa itu salah. Itu nggak seperti itu, bro. Nggak gitu konsepnya. Kalau dia orang itu dia rasnya ras Tionghoa gitu kan. Tapi ya di negara Indonesia yang dia berlaku baik, ya udah kita berteman gitu. Tapi kalau memang negaranya memang nggak bagus, kita bisa membenci negaranya. Tapi kita nggak bisa mengenci orang yang rasnya memang seperti itu gitu. Karena dia nggak bisa memilih untuk berkulit putih, berkulit hitam, seperti itu ya. Masalah ras sedikit. Nah, hukum goror itu dibagi menjadi 3. Nah, goror yang pertama itu goror yang diharamkan secara ijma ulama, yaitu jelas goror yang mencolok. Jadi gorornya tuh al-goror al-kasir. Jadi gorornya tuh kelihatan banyak gitu, jelas gitu loh. Contohnya adalah jual beli mula masa atau munabaza, baik al-hasa atau baik al-malaki. Itu contoh-contohnya. Tidak ada perbedaan pendapat ulama tentang keharaman dan kebatilan akad tersebut. Nanti akan dibahas di masalah akad-akad yang diharamkan, itu nanti ada, tidak di sini. Nah, kemudian ada goror yang dibolehkan secara ijma ulama, yaitu goror ringan. Jadi goror al-yasir, yaitu para ulama sepakat jika goror dalam di sini itu diperbolehkan. Contoh seorang membeli rumah dengan tanahnya, kayak gitu. Ini kan gorornya kan kecil, kan kamu beli rumah plus paket tanah kan. Mungkin ada gak ketidakjelasan ini, beli rumah, beli gini. Ilustrasinya yang tepat adalah dia itu membeli rumah tapi dapat beli tanah tapi dapat rumah gitu loh. Itu gimana Pak? Saya kan beli tanah tapi harganya sekian, tapi kan belum tahu rumahnya kayak gimana, apakah dia kokoh bangunannya. Nah, hal ini masih diperbolehkan karena tingkat kegororannya itu kecil gitu. Selama ada teknologi yang bisa mengidentifikasi kalau itu gak goror, misalnya contoh loh ya, kamu menjual beli, kan ada sistem ijon tuh yang ada namanya jual beli sistem ijon, dia nggak boleh misalnya jual beli buah yang masih ada di tanamannya, karena itu masih dalam pohon. Kenapa itu dilarang? Karena ketidakjelasan apakah nanti ketika waktu panen bisa berhasil atau enggak. Tapi kecuali kalau ada teknologi yang memastikan ini 90% barang sekian, walaupun belum panen, itu bisa dipastikan dia berhasil panen. Ada indikator-indikatornya. Itu boleh. Jadi ada teknologi-teknologi atau sesuatu hal yang dapat menghilangkan ketidakjelasan itu, maka hukumnya bisa berubah. Jadi boleh kalau udah jelas kayak gitu. Kalau hukumnya masih gak jelas, itu nggak boleh itu. Nah, kemudian ada goror yang masih diperselisihkan. Apa ini? Goror yang masih diperselisihkan adalah masih ada unsur, ya ini boleh atau enggak ya? Ya antara dua sisi, antara yang goror yang diharamkan sama goror yang dihalalkan. Seperti menjual sesuatu yang terpendam di tanah kayak wortel, kacang tanah, bawang-bawangan, itu kan kita nggak tahu. Sebenarnya yang di dalam tanah itu dia dapat berapa kilo itu nggak tahu kita. Kecuali ada teknologi, walaupun dia di dalam tanah, tapi kita bisa mengidentifikasi jumlah materi yang ada di dalamnya, itu bisa, nggak ada masalah seperti itu. Dan selanjutnya yang terakhir adalah istilahnya al-maisir, atau kata dalam bahasa Arab itu adalah sesuatu yang sangat mudah untuk didapat tanpa kerja keras kayak gitu. Jadi sebenarnya itu arti bahasanya ya lo ya. Kalau istilah transaksi yang digantungkan pada suatu keadaan yang tidak pasti atau bersifat untung-untungan. Ada gamblingnya lah itu. Ada game of change-nya gitu. Nah, kalau dalam bahasa Arab kata maisir identik dengan kimar. Menurut Muhammad Ayub, baik maisir maupun kimar dimasukkan sebagai permainan untung-untungan. Dengan kata lain, yang dimaksud dengan maisir adalah perjudian. Kalau di dalam masa Arab zaman dulu, kalau orang jual tanah itu, dia sistemnya ini, oh aku mau jual tanah ini nih, berdasarkan sejauh mana lemparanmu, kayak gitu. Jadi misalnya kalau kamu bisa ngelempar batu ini, jauhnya 200 meter, berarti aku jual harga sekian, 200 ribu katakanlah, 200 dinar lah. Dengan jaraknya sejauh lemparan batumu. Kalau lemparanmu jauh ya kamu untung, kalau lemparanmu pendek
kamu rugi. Nah itu ada unsur untung dan rugi, itu bisa dinamakan maisir atau perjudian. Sedikit cerita waktu di Taiwan. Kalau di Taiwan, di negara-negara Cina, Hong Kong, termasuk Taiwan, itu mereka suka banget yang namanya judi. Kalian tahu nggak capitan, clown machine? Tahu nggak clown machine? Clown machine kalau di time zone di Indonesia ya kayak yang boneka-boneka itu, kalian masukin koin, terus nanti kalian ada capitan itu, terus narik-narik boneka. Loh kalau di Taiwan, itu ngeri banget. Hampir setiap gang itu mesti ada mainan capitan. Jadi kamu masukin uang 10 NT, 10 NT sekitar 5.000 rupiah. Itu kamu bisa untung-untungan, itu termasuk judi juga itu. Sampai teman saya tuh ada banyak satu lemari itu isinya boneka-boneka semua. Dan hadiahnya nggak main-main. Ada yang hadiahnya boneka, ada yang hadiahnya iPhone. Percaya nggak percaya, karena iPhone second di sana murah sih. MacBook juga murah. Jadi yang dimasukin di mesin capitan itu barangnya mahal-mahal juga ada. iPhone 7, iPhone 6, iPhone 7, ada yang iPhone 11 juga ada. Itu bayarnya sama 10 NT. 10 NT, tapi ya mainnya sulit kayak kamu gambling gitu. Tapi ada maksimal harganya. Misalnya ada teman saya tuh main sampai habis 1000 NT, 1000 NT sampai 500.000 cuma dapetin satu boneka. Saking terlalu, karena itu kan kayak candu kan, judi itu kan semakin candu, semakin kamu taruhan itu semakin senang gitu loh, perasaan kamu senang gitu. Nah, itu sampai, tapi kalau di Taiwan itu ada batas maksimalnya. Jadi misalnya ada batas maksimal di dalam mesin itu ada 5.000. Jadi kalau kamu udah memasukin 5.000, mesti kamu dapat hadiah itu gitu. Ya itu sama aja dengan rugi sih. Sama dengan judi sih. Nah, ini ada unsur-unsur maisir apa sih Pak yang membedakan antara judi dan tidak? Kalau maisir yang pertama adanya taruhan harta atau materi yang berasal dari kedua pihak. Jadi kalau misalnya itu nggak ada taruhannya, nggak ada masalah, kayak gitu. Yuk kita main game aja yuk kita tanding main bola, siapa yang menang yuk. Tapi kita nggak ada taruhannya, ya nggak apa-apa, kamu main game aja, kamu menang kalah ya senang bahagia gitu. Main apa Mobile Legends, apa PUBG gitu ya, main tembak-tembak aja menang senang gitu. Tapi kalau ada unsur judinya, yuk kalau aku menang kamu bayar 100.000, nah itu yang nggak boleh. Yang kedua ada alat permainan yang digunakan untuk menentukan pemenang dan kalah. Kalau zaman dulu namanya azlam itu kayak muter anak panah gitu. Kalau orang Arab jahiliyah ya. Kalau sekarang ya main game banyak, judi bola itu sering itu. Kalau iklan online itu mesti ada judi bola, binomo. Ini nih kalau ada yang main binomo nih, saya nggak tahu anak ekonomi masa main binomo. Binomo itu judi itu, dia nggak jelas, nggak ada underlying asetnya, nggak ada underlying apa kegiatan bisnisnya. Kalau dalam Islam kan investasi, trading itu dibolehkan. Misalnya kayak saham itu jelas ada underlying asetnya, dia merepresentasikan value perusahaan gitu, atau obligasi syariah, sukuk kayak gitu. Tapi kalau binomo itu nggak jelas, kamu cuma taruhan, terus dia naik turun, kamu indikatornya apa itu dia naik turun? Itu kayak sistem yang sengaja mungkin di awal kamu dibuat untung, habis itu dibuat rugi kayak gitu. Wah itu penipuan itu sebenarnya. Kalian pikirlah itu, gimana mereka dapat untung coba? Dari dia nggak bikin usaha apa-apa, untungannya dari mana? Dari ngambil keuntungan dari itu judi-judi itu, sama judi bola itu. Kalau ada mahasiswa EP jauh-jauh sekolah ekonomi 4 tahun masih main binomo deh, udah haram, nggak bisa bikin kaya lagi kan. Ketiga, pihak yang menang mengambil harta sebagian atau seluruhnya, nah, itu nggak boleh. Lah gimana Pak kalau misalnya ada door prize itu? Ya itu nggak masalah. Kalau door prize misalnya kayak kamu ikut sepeda santai kan gratis, milat UMS, terus ada donatur yang ngasih hadiah dikocok itu. Hadiah ternyata sama kamu dipanggil, kamu dapat hadiah, itu nggak apa-apa, itu halal karena kamu nggak taruhan, kamu nothing tulus gitu loh. Kamu nggak rugi apa-apa gitu, kamu nggak bayar modal, nggak ada apa-apa, cuma ada orang yang memberikan hadiah secara random. Sama juga ini namanya kalau di masa dulu namanya sayembara. Nah sayembara itu diperbolehkan gitu. Siapa yang bisa mindahin gunung dalam waktu ini ya itu boleh. Kalau sayembara itu dihalalkan dalam Islam seperti itu. Pak, berarti kalau misalnya sesuatu yang logis, yang matematis, yang terstruktur, apakah itu termasuk judi, Pak? Yang ya sama aja kalau emang itu adu nasib ya haram. Contohnya apa, Pak? Contoh, prinsip dalam kamu berjudi itu mesti untung. Syaratnya apa? 1, nggak ada kecurangan. 2, kamu punya modal yang tak terbatas. Nih, kita kasih tahu nih, cara judi yang mesti menang.
Ini dari profesor saya di waktu saya kuliah. Kalau kamu sebenarnya judi main kartu itu kan ada teorinya kan, ada blackjack, kartu itu kan ada teori probabilitas matematika bisa dipakai. Tapi itu tetap haram karena itu ada unsur adu nasib di situ. Contoh nih ya, kamu bakal menang satu, misalnya taruhan hitam putih lah, judi sederhana lah, judi kopiok lah, antara biasanya itu antara kepala sama ekor. Tidak ada kecurangan dan kamu punya modal yang tak terbatas. Satu, kamu taruhan 100 juta. Kalah kan? Oke, kalah. Kamu taruh lagi. Karena kamu udah kehilangan uang 100 juta nih. Kamu tambah lagi 100 juta. Dan pengen untung, kamu tambah lagi 300 juta. Kamu taruh lagi 300 juta. Kalah lagi. Wow, gak apa-apa. Kamu punya dengan syarat gak ada kecurangan dan kamu punya modal tak terbatas kan. 300 juta kan. Oke, 300 juta hilang. Total berarti kamu udah kehilangan 400 juta kan. Habis itu kamu taruh lagi 600 juta. Jadi 400 juta buat balikin modal, 200 juta itu buat jaga-jaga biar untungnya banyak. Kamu taruh lagi 600 juta. Set. Kemudian kamu masih kalah lagi, nggak apa-apa. Berarti kamu udah kehilangan 400 juta sama 600 juta, udah kehilangan 1 miliar. Nggak apa-apa. Kemudian kamu taruh lagi 1,5 miliar. Barulah kamu untung misalnya kayak itu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Itu secara teori kalau nggak ada yang curang, secara matematis mesti kamu untung judi itu dengan konsep yang tadi loh ya, dengan model tak terbatas itu sama-sama gitu, itu juga hitungannya haram kayak gitu. Misalnya pun kamu udah punya perjudian tapi kamu udah setting hasilnya, kamu bisa menentukan hasil menang dan kalahnya, itu sama juga haram meskipun kamu tahu bakal menang terus, itu namanya batil, itu kamu merampok kekayaan seseorang dengan cara yang salah gitu. Jadi begitu ya. Kalau ada teman-teman matematika tuh, Pak, saya ini pakai rumus, Pak, ngitungnya, Pak. Ya sama aja kalau itu adu nasib. Kalau hukum maisir jelas dalam surah Al-Maidah ayat 90. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amalis syaiton. Dan artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minum homer, judi, minum ansab itu ya berkorban untuk berhala ya. Kemudian azlam itu mengundi nasib dengan anak panah, itu termasuk perbuatan syaitan, itu haram. Dan dalam hadis Bukhari Muslim dikatakan bahwasanya barang siapa yang menyatakan kepada saudaranya, mari aku bertaruh denganmu, maka adalah dia bersedekah. Jadi ya kalau misalnya judi itu ya nggak boleh. Tapi yaudah, kalau kamu pengen bertaruh sama seseorang ya nggak usah ini. Yaudah aku sayembara, kalau kamu menang tak kasih duit, itu nggak apa-apa. Sayembara, nih yuk kita main yuk, kalau kamu menang tak kasih duit deh gitu, itu nggak apa-apa. Dengan catatan nggak ada yang tiba-tiba tapi kalau kamu kalah kamu bayar aku, nah itu nggak boleh. Ya jadi itu materi saya cukup singkat. Nanti untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh Ibu Salma. Nunul kolami wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.